Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World Chapter 26. Gunung-gunung berguncang, gajah bertanduk naga, badak api, anak harimau, kuis dan host berkumpul saat mereka menyerbu ke arah mereka. Banyak pohon yang menjulang tinggi tumbang seolah-olah gunung-gunung bertemu dengan banjir besar kegelapan, menekan ke bawah. Daun-daun yang berantakan beterbangan di udara dan batu-batu besar berjatuhan ke bawah. Seluruh bumi di wilayah itu berguncang dan gunung-gunung bergetar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Orang-orang dari desa Serigala adalah yang pertama menderita gelombang ini karena arah mereka berada. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terlempar beberapa meter ke udara oleh binatang buas besar sebelum diinjak-injak. Tulang mereka patah dan menjadi pasta daging. Puluhan serigala besar berbalik dan segera melarikan diri. Penduduk desa Serigala yang duduk tegak di belakang mereka menjadi pucat. Orang-orang yang baru saja meninggal adalah kerabat yang sudah lama mereka kenal. Dalam sekejap mata, mereka menjadi terpisah selamanya. Siap-siap! Xi Yunfeng berteriak keras. Binatang buas besar itu tiba seolah-olah mereka adalah banjir, menyerbu ke arah Xi Yunfeng dan yang lainnya, menarik pohon-pohon besar hingga ke akarnya dan mematahkannya menjadi dua. Tidak ada banyak perlawanan terhadap kemajuan mereka. Membunuh! Teriak Xi Linghu. Dia mengeluarkan tulang binatang yang agak tumpul. Simbol melintas di lengan kirinya bahwa artefak tulang menyatu dengan sempurna dengan lengannya, menciptakan gelombang cahaya yang sangat besar. Tulang binatang itu bercampur dengan darah dan tulangnya, menjadi satu, keduanya tidak bisa dibedakan. Suara hong yang keras bergema di seluruh area seolah-olah keturunan kuno dibangkitkan. Aura ganas yang mengguncang langit itu muncul, mengguncang seluruh wilayah pegunungan seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Semua binatang besar ketakutan kaku, tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka menghadapi raja 10.000 binatang dan tidak berani menyinggungnya. Mereka dengan cepat berhenti dan mengambil jalan memutar sebagai gantinya. Di udara, serigala itu menangis keras seperti lolongan roh jahat. Suaranya mengintimidasi semua orang. Saat ini mengarahkan binatang besar untuk menyerang dan membasmi semua orang dari desa batu. Membuka! Xi Linghu berteriak keras. Pola padat, gemerlap, dan misterius di lengan kirinya melintas, sebelum akhirnya menjadi tanda jejak kuno Raja Binatang Kuno. Sebuah gerbang terbuka dan seekor binatang buas yang luar biasa muncul. Mengaum! Raungan yang menindas mengguncang seluruh wilayah pegunungan. Tubuh Xi Linghu tiba-tiba tumbuh dengan cepat dan keluar dari pakaiannya. Dia berdiri di tempat dengan tubuh berwarna perunggu setinggi 3 meter. Dia mengayunkan tinjunya ke depan, dan dengan suara gemuruh, seekor binatang besar melepaskan jeritan celakanya di tempat sebelum tubuhnya meledak. Darah dan daging beterbangan kemana-mana saat tulang yang patah terciprat ke 4 arah. Adegan itu berbau darah segar. Yang paling penting adalah aura Raja Binatang yang sangat sombong menutupi langit dan bumi, menindas binatang-binatang besar ini di tempatnya. Binatang buas ini gemetar dan tidak berani maju selangkah lagi. Mata serigala tua itu mengubah ekspresinya di udara. Itu menakutkan, serakah dan bahkan lebih licik. Itu menemukan dari mana kepercayaan desa batu berasal. Fakta ini membuatnya merasa ancaman tak terbatas, tapi pasti tidak akan menyerah. Tubuh berharga Suani terlalu penting untuk itu memungkinkan dirinya untuk dilahirkan kembali. Serigala tua memulai serangannya, tetapi tidak menyerang Xi Linghu. Itu sebenarnya bertujuan langsung untuk orang lain di desa batu. Itu licik dan kejam,
dan tujuannya adalah untuk memaksa Shi Linghu menggunakan artefaknya yang berharga untuk pertahanan dan membuatnya lelah. Pendendam. Tubuh setinggi 3 meter Shi Linghu melepaskan kekuatan ledakan. Tendonnya membengkak, dan sinar cahaya di lengan kirinya berkembang. Dia meledak ke arah langit, dan dengan suara mendengung, siluet binatang buas muncul. Itu menyerbu ke depan seperti badai yang naik ke langit, menyebabkan semua vegetasi di sekitarnya mengerut dan mati. Serigala tua itu terkejut dan dengan cepat menghindar. Simbol di mulutnya melintas sebelum mengembun menjadi lampu merah dan memancar keluar. Hong! Itu bertabrakan dengan binatang buas yang tidak jelas itu. Shi Linghu sedikit terhuyung dan darah keluar dari mulutnya. Artefak leluhur sangat mengejutkan, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang teks tulang, membuatnya tidak dapat menangani kekuatan, hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatannya cukup untuk mengejutkan siapapun. Berbenturan dengan tubuh serigala tua, lampu merah terhalang. Itu menunjukkan ekspresi terkejutnya dan menjadi lebih intens. Saat ini, bukan hanya Suanni, Scarlet Horn yang berharga dan barang-barang lain yang menariknya. Bahkan artefak leluhur ini menjadi sesuatu yang ingin diperolehnya. Sepasang mata serigala berkedip dengan sinar cahaya yang dingin dan ganas. Dengan melolong, serigala besar dari segala arah muncul sekali lagi setelah mendengar perintahnya dan membantu serangannya. Situasi menjadi kritis. Serigala tua ini tidak pernah mendekat dan selalu mengawasi dari jauh. Itu di udara saat melakukan pembunuhan pengecut. Serigala tua yang lumpuh, apakah kamu punya nyali untuk turun? Shi Linghu menunjuk. Sebagai roh penjaga, biasanya akan membuat klan di tanah terpencil ini gemetar ketakutan. Namun saat ini, itu menahan tanpa sedikit pun kemarahan. Pupilnya masih menunjukkan ekspresi dingin dan tidak pernah tidak sabar. Itu sangat kuat, mampu menghancurkan desa dalam sekejap. Sekarang menjadi bijaksana, membuat orang merasa tidak berdaya. Di segala arah, serigala-serigala besar melolong dan tak henti-hentinya melancarkan serangan diam-diam mereka. Penduduk desa berada dalam bahaya ekstrim, semakin lelah setiap detik. Hong! Hong! Serigala tua itu bergerak. Rune berkelebat dan cakar depannya yang kecil berkelebat dengan cahaya keemasan kemerahan yang indah. Simbol leluhurnya yang berharga dipadatkan dan diisi dengan ledakan. Siapapun dapat dengan jelas melihat cakar besar memenuhi udara dengan cepat mendekat. Semua orang dari desa batu ketakutan. Ini adalah pengalaman dengan jejak leluhur yang terbentuk menjadi cakar emas. Itu bergegas keluar dari tubuh jasmaninya, bertujuan untuk membunuh semua orang. Kamu serigala tua yang lumpuh, mati! Shi Linghu berteriak sambil hampir kelelahan. Dia mendesak dirinya untuk menggunakan kekuatan bone teks lagi. Dia mengangkat lengan kirinya yang beresonansi, dan rune leluhur melintas dan binatang buas lainnya muncul. Dia memadatkan beberapa rune untuk membentuk binatang yang menyerupai Hou saat meninggalkan rune. Kekuatan ganasnya mencapai surga. Mengaum! Raungan yang menggetarkan bumi terdengar. Itu bertabrakan dengan cakar berwarna emas. Petir menyambar dan guntur menggelegar, menerangi langit malam. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Cakar berwarna emas tidak dapat turun lebih jauh. Itu melesat di udara, dan dengan suara gertakan, batu gunung yang jauh patah menjadi dua. Suara gemuruh terdengar saat batu-batu besar berjatuhan. Semua orang tercengang. Serigala tua ini terlalu menakutkan. Shi Linghu terengah-engah karena dia kesulitan menahan bebannya sendiri. Artefak leluhur terlalu kuat, dan dia kesulitan untuk bangun lagi. Wu! Serigala tua melolong, dan menggerakkan sekelompok serigala untuk maju dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, binatang-binatang besar itu mulai bergerak juga.
Melihat Si Linghu dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka mulai mendengarkan perintah serigala tua itu lagi. Situasinya sangat kritis. Nyawa semua orang dari Desa Batu berada di ujung pisau, mereka dapat dipotong kapan saja. Sekarang, serigala tua itu menjadi tenang, yakin dengan perkiraannya tentang kekuatan Desa Batu. Itu tidak lagi bingung dan mulai menyelam tanpa terkendali saat mulai meluncurkan serangannya. Ci! Si kecil bergerak dan mengaktifkan gelang gigi binatangnya. Artefak berharga memancarkan cahaya, dan setiap butir seterang bintang saat naik ke langit untuk menembus tubuh serigala tua. Ini adalah pertama kalinya serigala menjadi marah. Ini adalah giginya sendiri yang jatuh yang dihaluskan dengan segala cara yang mungkin. Itu adalah artefak berharga eksklusifnya sendiri, tetapi sekarang ada di tangan seorang anak. Itu dengan ganas menyerang dan menghasut nyanyian untuk secara paksa mengambil kembali gigi binatang seputih salju itu. Tiba-tiba, seluruh tubuh si kecil terpesona. Bone teks berputar di sekelilingnya seperti sarang laba-laba, menyinari seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat mengoleskan sepotong kulit binatang purba yang berlumuran darah ke perutnya. Di sana, rasi bintang berkelebat. Kulit binatang bercampur dengan daging dan darah di dadanya dan diserap ke dalam tubuhnya. Aura mengerikan dipancarkan seperti badai yang melanda langit dan bumi. Lolongan panjang tak henti-hentinya terdengar di telinga semua orang. Banyak binatang besar terkejut hingga gemetar, dan banyak lagi yang bahkan berlutut. Kulit binatang menjadi bagian dari daging si kecil, menjadi pola simbol kuno, dan tubuh kecilnya mulai menyilaukan dan berkilau seperti nyala api. Kekuatan yang meluap ke langit memenuhi udara, mengirimkan kejutan dan kekaguman ke segala arah. Ini adalah artefak leluhur kedua Stone Village. Itu awalnya digunakan oleh si Fei Jiao, tetapi pemahaman si kecil tentang teks tulang sedalam malam dan diam-diam diberikan kepadanya, memungkinkan dia untuk menjadi senjata pembunuh. Raungan binatang buas terdengar, menggetarkan gurun yang sunyi. Di dekat dada si kecil, rune berubah menjadi gerbang. Seekor binatang buas menakutkan yang menyerupai Beian satu. Bergegas keluar, menyerbu langsung ke serigala yang turun. Serigala tua itu terkejut. Ini semua terlalu tiba-tiba, untuk menghindarinya sudah tidak mungkin. Itu hanya melambaikan cakarnya dan cakar besar berwarna emas terbentuk sebelum menekan sekali lagi. Dengan suara gertakan seolah-olah seluruh gunung runtuh, cakar berwarna emas itu hancur. Keturunan archaik yang samar-samar itu melingkarkan lengannya di sekitar tubuh serigala, dan dengan semua niat membunuhnya, ia melepaskan pekikan darah yang mengental ke langit. Tubuh serigala tua yang licik dan licik sepanjang 2 meter itu hampir patah menjadi 2 bagian dan dia kesulitan mencoba melarikan diri. Namun, itu masih dipukul oleh cakar di punggungnya. Dengan suara gertakan, kaki lumpuh itu langsung terpelintir menjadi deformasi total. Si kecil saat menggunakan artefak leluhur berada pada level yang sangat berbeda dari saat Si Linghu dan Si Fei Jiao menggunakannya. Kekuatannya ditingkatkan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh dari artefak leluhur. Terbukti, Desa Batu memiliki masa lalu yang gemilang. Kedua artefak leluhur ini tidak boleh diekspos, jika tidak, itu mungkin menghasut keserakahan klan yang lebih besar untuk membawa bencana. Serigala tua menjadi marah dan bergegas menuju langit, berputar tinggi ke udara. Tidak hanya itu tidak dapat mengambil kembali artefak berharganya sendiri, itu juga menderita luka yang menyiksa. Mempertimbangkan kelicikannya yang ekstrim, itu belum pernah mengalami tragedi seperti itu sebelumnya. Itu tidak bisa mentolerir ini sama sekali. Itu dengan marah melolong sambil berputar di udara. Namun, binatang buas besar lainnya dan serigala ganas tidak berani menyerang, dan tidak langsung mendengarkan perintahnya. Mereka semua memperhatikan artefak leluhur di tangan si kecil. Serigala tua menjadi liar dan berputar tanpa henti dan kadang-kadang menyelam untuk mencoba menyerang.
Kecepatannya cepat, dengan demikian, sulit untuk memprediksi jalannya dan tidak ada serangan dari artefak leluhur yang mengenai sasarannya. Tidak bagus, ia ingin menghabiskan semua energi kita dan kemudian membunuh kita. Menggunakan senjata leluhur menggunakan terlalu banyak kekuatan kita. Shi Yunfeng mengerutkan alisnya. Si kecil berkedip ke arahnya dan melihat wajah bahagia. Kali ini, serigala ganas menyerang lagi, hampir mencabik-cabik 10 orang. Cakar emas besar itu terlalu menakutkan. Kekuatannya sangat besar. Untungnya itu diblokir oleh Si Linghu. Meski begitu, masih ada sinar cahaya berwarna emas yang jatuh. Itu membuat 7 atau 8 orang berguling segera. Mereka tampak sangat hancur dan sangat menyedihkan. Kiang! Tiba-tiba, elang sisik hijau yang terluka parah dengan cepat membuka matanya. Itu mengepakkan kedua sayapnya, menciptakan angin kencang yang dahsyat dan bergegas menuju langit. Paruhnya yang panjangnya 0,5 meter mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Bulan perak berbentuk cakra muncul dan dengan cepat terbang keluar. Serigala tua tidak pernah bisa membayangkan bahwa burung setengah mati ini tiba-tiba bisa hidup kembali dan menjadi begitu ganas. Itu mengeluarkan tangisannya yang mengerikan dan dengan cepat menghindar, namun, itu adalah langkah yang terlambat. Peu! Darah meledak. Salah satu kaki belakangnya hancur berkeping-keping oleh bulan hijau. Dagingnya yang hancur berhamburan ke langit. Bang! Pada saat yang sama, elang sisik hijau bergegas maju, cakar besarnya yang tak tertandingi terbentang ke depan, dan dengan lampu hijau menyilaukan mata yang sama, ia menangkap serigala. Tiba-tiba, darahnya menyembur keluar. Serigala tua itu ketakutan, marah, dan mencoba melakukan segala daya untuk berjuang bebas. Itu hampir terkoyak oleh cakar elang sisik hijau, tetapi ia mendapatkan kembali kebebasannya. Rune berwarna emas berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan tujuan membunuh burung ganas ini. Ledakan! Tiba-tiba, itu terkejut sekali lagi. Shi Linghu meminjam kekuatan artefak leluhurnya dan melemparkan pria kecil itu ke langit. Ekspresi Shi Hao seterang siang hari. Dia menggunakan kekuatan misterius kulit binatang untuk membunuh serigala ganas ini. Seorang Bei'an bergegas maju. Keganasannya mungkin menakuti hutan yang sunyi. 10.000 binatang berlutut dan ratusan burung gemetar ketakutan. Langit dan bumi semuanya menjadi tenang. Ledakan! Binatang buas itu menyerang serigala tua di tubuhnya. Rune terjalin dan kemegahan yang saleh berkembang seperti 2 komet yang bertabrakan, memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan ke seluruh langit malam. Potongan besar darah menghujani ke bawah. Serigala tua itu mengeluarkan teriakan sedihnya, daging dan tubuhnya pada dasarnya hancur berantakan. Sebagian besar tubuh bagian bawahnya menghilang. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan bahkan tidak berani melihat jauh ke belakang. Elang sisik hijau mengayunkan tubuhnya dan menangkap si kecil yang jatuh. Setelah bergoyang sedikit lagi, itu jatuh langsung ke tengah hutan. Dengan suara ledakan, itu langsung jatuh ke tanah. Cepat, kembali ke desa! Shi Yunfeng berteriak keras. Kali ini mereka menang secara kebetulan. Serigala ganas itu ceroboh dan terluka parah oleh elang sisik hijau yang tiba-tiba bangkit kembali. Kalau tidak, semua orang mungkin sudah mati di sini. Mereka takut bahwa setelah serigala tua itu tenang, ia akan menjadi marah dan berbalik untuk membunuh mereka. Jika itu terjadi, semua orang akan berada dalam bahaya yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan binatang buas itu terlalu kuat. Semua orang tetap berdekatan dan bergegas kembali ke Stone Village. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk waktu setengah napas. Sejauh menyangkut orang-orang desa serigala, korban mereka terlalu berat untuk mereka lanjutkan. Ketika binatang besar bergegas ke arah mereka, lebih dari setengah dari mereka menjadi daging cincang. Saat ini,
bukan waktunya bagi mereka untuk melunasi hutang mereka. Desa Batu tidak mempedulikan mereka dan dengan cepat melarikan diri untuk menghindari bencana lebih lanjut. Namun, ketika Desa Batu sudah terlihat, serigala tua yang separuh tubuhnya dipotong oleh si kecil mengejar di belakang mereka. Itu tidak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh Suwani yang berharga. Jika mendapatkannya, tidak hanya bisa memulihkan lukanya, itu juga bisa membuat terobosan lain. Drat, binatang buas yang terluka adalah yang paling menakutkan. Ia ingin bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Bayangan gelap mulai merayap ke dalam hati penduduk Desa Batu. Mereka hanya berjarak 1 li dari desa, tapi rasanya seperti ada parit surgawi di sekitarnya. Serigala ganas itu menghalangi tepat di depan mereka, menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan kemajuan mereka. Guardian Spirit, tolong lindungi klanmu. Jangan terlalu kuno. Tolong tinggalkan desa dan lindungi kami. Beberapa orang berdoa. Sebuah pohon willow hitam besar yang hangus dengan hanya 1 cabang hijau lembut memancarkan seutas cahaya merah demi satu di malam yang gelap ini, dan lingkaran cahaya yang tidak jelas menyelimuti seluruh desa. Tiba-tiba, cabang lembut itu bergerak dan berubah menjadi rantai hijau merah yang saleh. Tanpa diduga, itu bergegas keluar secepat kilat hingga lebih dari 1 li jauhnya. 1. Bean. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.